Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qala al-imam Taqiyuddin Abu Bakrin Muhammad ibn al-Husain Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yustahabu tasmiyatul mahri fin nikah fa illam yusamma sahhal aqdu wa wajaba mahrul misli. Disunnatkan pada saat akad nikah agar disebut maharnya, atau mungkin bahasa kita mas kawinnya. Jadi pada saat akad nikah sunat menyebut maharnya, berarti tidak wajib. Kalau ada orang menikahkan tidak disebutkan maharnya, fa illam yusamma sahal aqdu, tetap sah akadnya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya si ini, saya terima nikahnya si ini, nah itu sah sekalipun tidak disebutkan maharnya. Nah tapi nanti itu berdampak pada wajibnya yang disebut dengan mahar misli. Jadi mahar itu ada dua macam. Ada namanya mahar musamma, ada namanya mahar misli. Mahar musamma itu adalah mahar yang disebutkan jumlahnya atau bentuknya atau barangnya. Saya nikahkan kamu dengan mahar 10 ekor sapi berumur 3 tahun. Dan uang 500 juta rupiah dibayar tunai. Itu namanya mahar musamma. Disebut bentuknya ada sapi, ada uang. Tidak jeguyuh sampai beli manuk bae dena bau. Ini salah satu hal yang seharusnya ya nebau, agak nebauan. Karena Nabi SAW itu menyebutkan iltamis walau khotaman min hadidin, harus nara mas kawin sekalipun hanya cincin besi. Tapi bagi yang kemampuannya hanya cincin besi, dengan lain sekat namanya cincin besi sama ketemu cincin emas. Karena besi lain jarang, marak kertas, marak kereng kelembi sekat zaman lain. Tiara gres, anda padang pasir, gres je bertonton bau, karena menjalang diri dah. Tapi apa yang disuruh oleh Nabi, walau khotaman min hadidin. Lagu ara sahabat cincin besi dena berdui, apalagi silai. Akhirnya apa si mas kawina ma'indahu minal Qur'an. Apa siara jadi apalana ke jadi ilmuna lekan Quran. Jadi mas kawina Quran siapalna. Lagu ini karena denara isina. Jadi dende dia pihak contoh maksudnya. Dende pihak contoh singanu. Karena dengan mama yang milih ini maulah doa. Dan lagi model Lombok nih. Mas kawin sandal jepit nah ya Allah. Yang benar sanya endah dengan si nikah. Dena tentu tagu-tagu sini dengan dia maksudnya. Karena muda sini berbayar. Kau meraih barat tembeli barang
sekalipun ini lepas lagu ya menolak. Mara ibarat beli barang sandal misalnya menuju 10.000 sandal dekan dia dulu meriria lepas senang dek ini layak tanang maju. Lagu mundam beli aja 500 yu sandal dah, santal apak dah dua, santal apak tu tenulu dederani kita sebek apalagi kan lepas. Nah maka seperti itulah kira-kira gambaran perlunya juga mahar ini akan dede nasanya akan nasakan. Kenapa? Karena Allah memberi nama mahar itu dijelaskan di dalam ada beberapa namanya diantaranya as-sodaq. Jadi mahar itu nama lainnya as-sodaq. Nah as-sodaq itu dinamai mahar itu dinamai sodaq berasal dari kata as-sidqu yang artinya benar. Artinya dengan ini tentu engkuda mele ganti aman dengan nina itu untuk jaga, untuk melihara mara angkun amana lain jaga melihara kana nina itu. Jadi waktu takat nu kan terserah terima barang walina amanah terutama. Nah karena wah lekan beruara bahkan lekan dik nemanara napi jaga si nama na kana ni telah lahir terus denara tahu orang kelam kejelu panas hujan udah si agenap kena angkun kana ini si tumbuh kembang termasuk pendidikan ajar na bagus-bagus wahana beli ampun nembeng jama si dah wahana si jeri ngata jilu muncaran wah jeri sekan bagus karangan tengah doang ampun nembeng si dah. Nah maka akad itu penyerahan lagu bukan sekedar nyerah awak termasuk nyerah tanggung jawab. Jadi artinya berarti sekarang tanggung jawab wali beralih kepada semua makna yang namun ketuanin dengan mbe utamayan dengan nina bakti le ina amakna barang le semua makna munah bede semama maka baktinya beralih anang semua makna jadi nomor satu. Kumbena penengano karena ia sekarang berada di bawah tanggung jawab semua makna. Wah jera ya jadi tanggung jawab ina makna. Tanggung jawab dunia akhirat. Nah maka kena tentu ruanta simele tanggung jawab yang puna harus tentu enda mahar. Karena ya soda tanda bukti yang kunta si tentu mele bertanggung jawab. Jadi menuasanya lekan awal je dong. Ya kadang-kadang ya nyuruh merangkat si baru paranana angkat cocok angkat dengan tua sehingga ndekna sampai jaran tendeng lagu salah jang guna nerapan sekebala ndekna sampai jaran sih ulah tendeng-endeng. Artinya ia deku sebabnya pun harus merari no maksudnya. Jadi kebalik cara anda mahamin kan paranta pun enggak ada si merari berarti dia berharga. Lagu ternyata dengan sasa ampuna harus sang merari justru karena dia merak sembijaran si tendeng nilainya jauh lebih dari itu. Jadi mun dia teduk-teduk baitan dia tegan mau menoga. Dia nak bau tendeng jama-jama karena ini dia barang biasa. Barang si santer berharga. Lagu ternyata beda pun dengan si kurang paham memaknai merari. Akhirnya jadi negatif jadinya maksudnya. Nah, jadi maksudnya bahwa ketika kita bermahar, bermas kawin,
mas kawin itu memang tidak menjadi syarat sah ketika akad nikah. Lagu itu kewajiban yang timbul sebagai akibat dari dua hal. Fayajibul mahru bisa babil aqdi wal wati. Mahar itu otomatis wajib kalau seseorang sudah melakukan ijab dan qabul, disebut ataupun tidak disebut. Jadi dia otomatis muncul kewajiban bayar mahar. Jadi misalnya ada dengan ijab qabul, maka begitu selesai qabul semua makna, maka kewajiban suami yang langsung muncul setelah selesai akad adalah membayar mahar. Maka sekalipun tidak disebut, tetap dia akan muncul kewajiban itu. Hanya bedanya kalau disebut, maka kewajibannya adalah sesuai dengan yang disebut. Bayaran mahar musamma. Mahar yang disebut artinya musamma. Adapun mahar misli, nah ini aja mahar yang karena tidak disebut, maka konsekuensinya bayar maharnya harus setara dengan pembayaran mahar dari keluarga dekat si perempuan itu. Jadi misalnya lain muninana mas kawinna bangkat sehektar, maka berarti mahar mislinya bangkat sehektar. Muna mahar inana denara, maksudnya sekecil kita mahar popuna, lain mahar popuna 100 rupiah, lagu tahun 45 mau sudah beli bangkat 5 hektar, sangat lebih kan? 1 rupiah dengan lain. Nah berarti ya konversi kepek nengke, ndak ke 100 rupiah nengke. Nanti nebut kalau beli permen dia mau harus 100 rupiah yang setara dengan nilai saat itu. Jadi misalnya 100.000 tahun 60 70 deh mahal 3 jutaan. Nah seperti itulah. Ya paling tidak rapat-rapat lekanino. Iaran mahar misli. Iaran mahar misli. Angka dende disebut sebutnya munde terani daun mahal ya maksudnya. Ya muna kebenaran muda aja muda ya. Ternyata rata-rata inana sematona denara mahal, denara bermahar mahal. Maharnya jama-jama muda-muda. Nah berarti mahar mislina ngikut bareng. Inana semeton jarina terutama. Inana barang semetona. Jadi paling rapat kerabatnya si paling rapat dia lekanteng kita. Nah itu namanya mahar misli. Kapan mahar misli itu wajib? Pertama kalau sudah disebut pada saat akad, baru beralih ke mahar misli. Yang kedua, ya ayyafridahul hakim. Kalau hakim menetapkan harus bayar itu, mungkin karena ada perselisihan. Pengantin ina kena bayaran mbak, sidang kena berbayar 500 juta, si mama kena 500.000 angkatku. Denara selesai, darah pada berde bukti, ya ranjakan suara doang syukur. Darah berde bukti, akhirnya jauh anak pengadilan. Apa mahar yang harus dibayar? Nah maka kalau begitu munoah anang hakim akan memutuskan pembayarannya menggunakan mahar misli yang pun hakim mutusan. Jadi dena kanggo karena pada selisih si Muhammad dia milih bayar menekanji 500 juta lah dena deku mungkin berjanji ngani ini atau parana $500, padahal maksudnya 500 kepeng rupiah, berselisih. Nah kalau ada perselisihan
dibawa ke hakim. Nanti hakim yang menetapkan, dan penetapannya itu harus berdasarkan mahar misli. Nah itu diantaranya, sehingga orang yang bermahar misli itu adalah orang yang pertama maharnya tidak disebut, kedua ada perselisihan, ketiga kalau mahar yang disebut itu mahar yang tidak sah jadi mahar, tidak sah jadi mahar. Misalnya yang tidak boleh diperjualbelikannya, tidak ada nilainya menurut syarak. Menurut syarak maharnya adalah khamr, minuman keras. Maharnya baso, mahal lagi baso, lagu baso. Karena menurut agama terutama mazhab Syafi'i, anjing itu termasuk harta yang tidak bernilai harta menurut syarak. Jadi kadang-kadang mahal tetap pada barang dinara ajina, sehingga tidak boleh dipergunakan untuk membayar mahar. Karena satu syarat dari mahar itu harus memiliki nilai dan manfaat. Kecuali dia dapat duit, maka boleh dia menggunakan merangkul bacaan Quran. Ya, maharnya membacakan istrinya Yasin 1 kali. Nah, ya, dia baik wajib baca Yasin 1 kali. Mudah sekeji lalu. Baca kulhu 3 kali. Darah lalu. Sekalipun kulhu Allahu ahad surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Lagu ingkar sih mudah lalu tegawi maksudnya. Pejating gas. Manjuran sudah model bacaan, model pengebut. Nah, jadi ya harus bau sekenan. Agenara buktinda tentu siap sebagai penanggung jawab. Karena tadi yang namanya akad nikah itu bukan sekedar untuk mengesahkan hubungan suami istri tersebut, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penyerah terimaan tanggung jawab. Maka muntoah bede senina harus bertanggung jawaban. Muna ora-ora senina kita bertanggung jawab berdosa tamilu. Berdosa tamilu. Makanya kita wajib mendidik, menjaga, merawat agar istri kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Ya syukur munah bagus juga ngolah sida. Artinya munah bagus wah kena pilenan depas. Ya syukur berarti dia dulu repot. Lalu lagu kadang-kadang kan nasi pangita mererik sida-sida Allah ndek man siap masih luwe orana. Nah itu tanggung jawab tu meriria. Dende ke deparan le dara jama dengan tua negara nyalang dengan tua mantua dia tekanggu nengkau wah jadi tanggung jawab ditekan wah siap sida waktu dengan aku terima nikahana udah geger doang aku terima nikahana wah jepapah jalanan tanggung jawab pun bergak sida. Nah ditekanggu wah kesiap nerima berarti siap bertanggung jawab dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi menara kekurangannya yaitu tanggung jawab untuk bagaimana kekurangan itu bisa ya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Untuk berusaha menjaga, memelihara, mendidik, merawat tetap saja ada si masih surang, si masih salah, si masih ora. Nah itu jawab berarti luar tanggung jawab dah. Logo muntoah berusaha maksimal. Nah sehingga inilah yang membuat kita sebenarnya ya munta nikah no yang pun suruh itu si Nabi ta agan tersiap dulu manis tato'a ayuhasyab manis tato'a
baru nasuruh ita si Nabi ita merari dedelah nikah no sunat terus beruna tamat SMA merari menjalankan sunnah Nabi karena Nabi menikah umurnya masih 25 tahun lagu Nabi pada kana umur selayang merasidah Nabi lekana umur merekana kodi wat terjaga terdidik sida Allah. Jadi semua yang dilakukan Nabi wah dalam keadaan siap sedia semua. Dan ini kena sekeji-keji sunnah Nabi ngepas-ngepasan diri kita dulu potongan ada dengan milih mereri malik poligami sunnah Nabi kena menengeno anti dulu mati senina dah si pertama baru dah mereri malik merangkul Nabi dan Siti Khadijah wafat dulu baru Nabi nikah lagi anti mati senina dah masih sehat afiat udah paran diri dah sunnah Nabi deman malik kesiapan mental itu jadi dah mudah-mudah kena sunnah Nabi pemelengku mentabi meletuku dendeng kena tenggawe sunnah Nabi karena yang namanya sunnah Nabi harus nekena cara anda merangkul Nabi singgawe zohir dan batinnya jadi muntah merari malik karena melet dia sunnah Nabi karena sunnah Nabi itu dasarnya bukan melet perintah Allah yang pernah merari Nabi itu dia nurut hawa nafsuna nah itu aja kan masih tenurut hawa nafsu coba kira-kira mudah merari malak karena hawa nafsu apa karena lillahi ta'ala julu munual lillahi ta'ala aja nah wah mulai pas wah ini mulai pas nah sehingga itulah yang membuatnya kita harus ya kita periksa diri kita dan dia becah-becah kena sunnah Nabi. Artinya termasuk yang disunnahkan oleh Nabi yang sudah punya kemampuan lahir bawara isina bayar mahar termasuk bayar mahar bawara isina memberi nafkah seninana bawara isina nyiapang seninana tahu taka si pantas untuk seninana nah baru aran dengan mampu ini baru secara zahir nah, kemampuan secara batin mental siap ndak bertanggung jawab merangkuna si tanggung jawabnya si dengan tua nah. Jadi muna peleh muna salah akan tahu meriria namun dek neman no berarti ya belum dianjurkan sekalipun boleh saja kanggo namereri lagu dek neman termasuk yang disunatkan karena masih ada syarat sunatnya dek neman terpenuhi jadi dek selepu dengan si mereri no sunat no pahala tergantung ada ke syarat-syaratnya ampun nemu pahala nah diantaranya kemampuan itu jadi mundek teman mampu pada anak-anak jarinta si masih sekolah masih ngendeng gepeng le ita si jadi dengan Tuhan dek teman sunat merari aja malahan makruh kemudian pada makruh karena besar kemungkinannya dia masih memberatkan orang tuanya beratang dengan lain geneng endeng negodu belanja senina nang mbang mangan minum senina nang geneng endeng namun ngasih menu de neman tanjurang merari artinya de neman sunat si sunat siwah siap ya kalau kesiapan batin atau mental ini relatif lah ya minimal ada kesiapan bertanggung jawab sedangkan dia langsung ngajar senina lagu ara kesiapana genena senina untuk belajar
kedakan nalik dengan lain. Artinya sekolah misalnya. Tahu ya nenek senina lalu ngaji, lalu berketuaan dengan si tahu. Nah itu orang semua bertanggung jawab le pengetahuan senina. Nah, jadi dia tekanggung alur-alur senina kan dia nanau yang pemun zaman Nabi lain kembenam pun lebih banyak dengan mama ngaji le masjid, bahkan sinina anjurangna si Nabi le balik karena mun sahabat Nabi lai amanah ya le ilmuna apa si mauna dengarna le masjid sampeangna le keluargana le balik badakna senina anak jarina. Jadi kan dia perlu senina dah milu anak masjid gitu. Karena wahara semamanan dengeranga jemma baik yang pada sini. Nah itu aja kadang-kadang kan kedekatan ngaji tanengka wah sida nih kepada kamu baru angkat pengajian gini kadang lah seni dada guyuh uli be manganku be enggak nada peta nile senina dena ngajar. Nah maka dena ngaji munde tersanggup ngajarang diri tena amilu ngaji tena lalu berketuanan dengan si tahu sehingga yendah dengerangna dirinya. Nah ya itulah salah satu contoh bentuk tanggung jawab suami dalam rangka menjadikan istrinya bisa paham tentang agamanya, bisa paham caranya ibadah, bisa paham bagaimana cara kita dalam rumah tangga, hak kewajiban kita di dalam rumah tangga. Nah jadi mun dia tersanggup ngajarang diri kita, dena ngaji, dende kita doang ngoyong, terus kita doang nenau, tenina tejalurang te buta huruf. Nah ini salah, artinya berarti kita sebagai suami belum sepenuhnya menjadi suami yang baik. Maka ya harus karena wah kita ngena ku terima nikahna, artinya berarti kita siap bertanggung jawab dunia akhirat, denale dunia doang. Makanya ada dengan kan urang sama makna tama surga gara-gara senina, gara-gara anak jarina. Karena dia bulan jaga saleh nesa, nau nesa, dan ulang pada senina, dan ulang pada anak jarina. Akhirnya ya kesalahan istrinya, kesalahan anak jarina mau iendah bagian, bagian. Karena denuah badaan, denuah ngajar. Nah, lagu munta bertanggung jawab, ya minimal merantun cara si baru, dena tamilu ngaji karena kita ngajarang sang deta pas, sang deta teman, atau dena melin dengar intendah kadang-kadang kan, kadang-kadang dengan inendah ini ya pagah pun. Terus menepagahi kita kan dia terani kan. Ita geda mulai jilun senina tah dari berteduh ita tersamparakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang sedikit tanyakan masalah akad nikah yang kaitannya ada hubungannya dengan perjanjian sebelumnya. Misalkan terjanji untuk melaksanakan pernikahan selama 1 bulan. Dan ketentuan kalaupun cocok pada saat 1 bulan maka pernikahannya dilanjutkan, kalau tidak cocok maka pernikahannya dibatalkan. Contohnya merebaskan bencina buta, apakah hukum pernikahannya bisa dilanjutkan atau bagaimana kalau seandainya diceraikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh pernikahan yang diharamkan dena kanggu itu adalah bencina buta. Jadi ada dengan mama udah mencerai istrinya talak 3. Nah siaran toah talak telu dena bau tetulak malik, termasuk tidak bisa dinikahi lagi.
Jadi waktu itu endorse nah. Dia endorse Sinda Tengah Kepeng ini. Endorse Balang. Nah waktu itu jadi dia bau terisi Malik. Harus demeta silain. Nah tapi Al-Quran memberi jalan. Bisa, bukan bisa kembali. Bisa dia menikahi perempuan itu asal Noah mereri julu bareng dengan lain. Dan setelah cerai gue idahna baru nak kanggo ngelamar Malik untuk menikah yang kedua kalinya dengan perempuan itu. Nah, karena itu aturannya ada dengan ngakalin, ya istilah becina Buddha. No. Ngakalin, ada suruhnya dengan mama nikahin ojok senina, na siwa talak teluna no. Dia ya perjanjian, nikah barang senina aku sebulan. Terus pegata akan ku mau tulak Malik. Nah maka hukum akad nikah laki-laki yang berjanji itu muna cukup rukun syaratnya sah, lagu haram berdosa ya, karena pernikahan itu didasari oleh perjanjian ngena megata untuk kepentingan dengan si besuruh. Jadi yang nyurah berdosa karena pihaknya nikahnya jadi permainan ke, jadi berjura-jura berkedek-kedek. Ia tahu salah. Nah, lagu sah nikahnya karena misalnya ketika ya si wali selengkaplah selepu syaratnya. Petugas Ustaz Zaini datang nyatat misalnya, ya sah. Lagu berdosa dengannya lantaran perjanjian. Nah, setelah sah maka sebenarnya suami ini si sah nikah beruno si jari Cina becina Buddha si jari muhalil itu kanggo yang melanggar perjanjian. Bahkan dalam kasus ini lebih bagus nelanggar perjanjian. Dende na turu tongkat perjanjian sebelumnya karena perjanjian salah no. Kan muntah berjanji dengan lagu perjanjian ke perjanjian salah, maka dia tekanggo nurut ya wah lepas janji deno terusang wah basi mele tulak Malik gua momot lacur karena yang ngongkos ini yang bayar mahar, yang bayar gegawi bapak. Ya jadi sponsor kan? Jadi sponsor status. Upana si melengan. Nah lagu sandena na penuhin janjina dena reni kana laun jagur nih ya misal. Aina pegatna senina ya bisa dia balik lagi karena sudah pernah akad nikah. Sekalipun itu berdosa. Jadi berdosa saja. Dena sampai membuat tidak bisa terusin merak melena no. Lakukan catatannya kurang bagus. Nah, ini penting. Nikah itu ibadah. Jadi munua salah niatnya munua ndekna bagus landasana ya ibadahnya ndek ini ngenu. Ndek ini aran tentu ibadah kalau sudah dasar melaksanakannya dena kena. Maka yang namanya bermuhalil atau becina buta orang kaji baru dede sara-sara gawe karena ruana damai ruana danggan demen lagu dena gan beridap mai dena gan beridap demen karena wasalah. Jadi berumah tangga itu akan menjadi membawa kebahagiaan. Dasar utamanya ya harus seturut aturan nenek. Mulai dari caranya, aturannya, syariatnya, termasuk niat motivasi kita menikah. Dari periri niat, kena bagus-bagus, agaknya bagus lampana. Bahkan ketika harus bercerai pun tetap nilainya bagus di sisi Allah. Menuah memang dasarnya bagus. Jadi dena selepu si megatno dena bagus.
Dena selepu orang cerai itu tidak baik. Cerai itu dihalalkan oleh Allah sebagai jalan keluar bagi orang yang memerlukannya. Jadi harap dengan perlu. Karena yang namanya nikah itu kan 1:1000 nasib. Memang ada usaha anda lagu seki 1000 no pengembang nasib. Sehingga kadang-kadang ini kita berdait bareng dengan Nina dengan mama sindena arak sama sekali cocok-cocok tak. Ya sindena man mereri je cocok dan ruana. Araja nyocokang rua. Ganggas belik sindena ganggas belik cocok ruana. Lagu tegah na mereri lebih soal-soal untuk. Denwah ini aman. Bilang na datang semua makna meri kita semua sinina si mentang anu meri kita senina arak dengan singanu model aina bersual doang. Nah model-model singanu iya no jalan keluarnya ya megah. Maka buat mereka bercerai itu adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan sindena berujung. Nah lagu mun kita siwa bagus kena kandena hal-hal yang dena cocok sekit dua dari sekian banyak siwa cocok dena temeta-meta jalan nenda sera-sera karena dena muda temeta si cocok untung nasibang kita lagu siaran pas sebendeni ini supas 100%. Le dunia ini denara bidadari. Manusia ara mata hidung telinga na ara perasaan ara dan kita punya kebiasaan kadang-kadang berbeda-beda. Nah ini ya si ini kita jadi dek nepas hidapna. Maka ketika terjadi itu ingat nenek, ingat mati, ingat si bagus-bagus dia tenggalang ingat lek cocok na doang. Sakit dek cocok 1000 cocok kan wah berde anak jeri 5. Maka ini dek cocok wah 5 anak na. Artinya kan berarti selama ini baik. Nah ini teringat bagus na no. Dende temeta-meta langan untuk mele megat mele ni. Maka dah mele megat mele na merari malik ngangkat senina. Kan perlu na mele dia nempan merari no nasib. Jadi gerakan mele melet berusaha dengan dia nasibnya dia nagan. Angka ngendeng anak nenek. Munda takut kita semua ada merari ngendeng anak nenek aganda na merari semua ada. Munda kabul doa anda si nenek je bangkun semua ada dia nagan. Karena dia nembang si nenek. Lagu kita salat dok tengendeng. Semua makna dok tengendeng si melet merari no. Bebesual jari no. Bebesual dengan melet tebala. Jaran dengan melet tebala ini sekar. Atau dia bala doa yang kena bagus, agana jadi semama si soleh. Karena muna soleh, insya Allah en merari pun tetap na bagus le sei. Nah, dia termasuk doa yang diri ke munara sindena cocok akan tersabar. Karena muntah sabar ngumbe belik musibah, ndena pergi beridam. Karena sabar. Si nyuruh musibah becik beridam karena kurang sabar. Jadi musibah becik doang beridam ya mun dia tersabar. Apalagi na beleah. Lagu sebaliknya mun sabar ngumbe belik musibah mudah dia ngidam. Nah itulah yang kita mohon kepada Allah diberikan kita kekuatan kesabaran sehingga bisa menghadapi segala hal sindek nepas merak melente. Nah mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan bisa kita pahami dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal ilmu kita untuk terus bisa membenahi hubungan-hubungan kita di dalam keluarga, termasuk dengan pasangan kita masing-masing, hingga mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi sumber ketenangan, sumber kasih sayang dari Allah, sehingga kita bisa sama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang berbahagia, demikian kajian fikih pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat secari kertas dan dikirim ke kami. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.